Halo semuanya, kembali lagi malam ini di Ruang Rangga. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang review film, yang pastinya kita akan ngobrol asik, ngobrolnya yang pasti ada suatu hal yang semoga itu bermanfaat untuk teman-teman. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu terjaga dirinya dari wabah virus COVID-19 ya. Tetap waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman semuanya, malam ini kita akan bahas tentang satu film yang menurut gue sendiri sih itu hal yang bagus untuk kita bahas, yaitu tentang film Peninsula. Dikatakan bahwa Peninsula ini ya versi Train to Busan yang kedua gitu ya, karena memang sutradaranya pun sama gitu ya. Sama nggak sih ya? Iya kalau nggak salah sama. Ya jadi ini juga tentang zombie yang masih membahas tentang Korea gitu kan, Korea. Tetapi bocorannya bahwa nanti akan ada keterkaitan antara Hong Kong gitu ya dengan Korea Selatan. Nah ini nanti silakan teman-teman lihat apa ya namanya, lihat trailernya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah yang unik di film ini adalah tentang bagaimana film ini disetting sangat-sangat rapat adegan actionnya. Jadi selama beberapa menit gitu ya, pasti aja langsung kita dibikin tegang melihat adegan-adegan action ya. Jadi kayak gak dikasih waktu untuk nafas gitu ya. Jadi selalu kalau yang tegangan orangnya ya langsung gitu. Jadi kok ada lagi. Nah jadi memang film Peninsula ini didominasi dengan actionnya teman-teman. Apalagi yang kita sering tahu ya, beberapa perbedaan antara film zombie atau zombie Asia sama zombie luar Asia gitu ya. Ya kita kan barat. Itu biasanya beda banget karakter dari zombie itu sendiri. Kalau barat biasanya identiknya ya zombinya geraknya lambat gitu ya, tetapi kita bisa bilang pas mengandalkan make up gitu ya, make upnya yang benar-benar wah. Nah kalau Asia make up nggak terlalu penting sih, tapi nggak terlalu wah gimana gitu. Untuk mencirikan zombie aja gitu, nggak pantas juga ngomong sekadar ya pas lah dikatakan zombie gitu lah ya. Tapi hebatnya itu kalau zombie di Asia itu pasti larinya cepet. Nah jadi kalau misalnya ini zombie diaduin di lomba maraton gitu ya, lomba sprint, itu kayaknya menang tuh. Jadi perlombaan antara zombie barat dan zombie Asia. Nah ini bisa jadi nanti ada olimpiadnya juga nih, bagus ya. Jadi larinya itu kencang banget. Nah yang bikin film ini itu menarik juga ya karena zombinya larinya kenceng gitu teman-teman. Gue sendiri pas lihat, wah di Train to Busan itu kan
adegannya selalu di kereta ya, dari lorong satu ke lorong mana gitu, semua gerbong, maksudnya gerbong mana itu semuanya zombie. Nah ini lain halnya gitu ya. Kalau ini memang tadi ada sangkut pautnya antara Hong Kong dan Korea Selatan. Nah nanti silahkan teman-teman mencari data-datanya sendiri ya, karena tujuan gue mereview ini bukan untuk spoiler, tapi ya kasih gambaran sedikit aja gitu, gambaran oh ini banyak actionnya gitu kan. Oke. Yang menarik adalah ya tadi yang kedua, memang zombinya masih bisa dibilang cepet gitu larinya, dan jumlahnya pun kalau teman-teman pernah lihat di Train to Busan ya kan, nah di peninsula ini jumlahnya berkali-kali lipat, nggak bisa dikali lipat 2-3 gitu ya, pokoknya banyak banget ini pokoknya ya. Nah itu gambarannya. Terus ini juga yang ketiga, uniknya film Peninsula ini ada mengangkat sisi kemanusiaan ya, bahwa tidak pantas manusia itu ada apa ya, biasanya kalau kita sudah terhimpit dengan suatu kondisi gitu ya, jadi ya manusia bikin klaster-klaster sendiri, bikin geng-gengan sendiri, akhirnya bertahan hidup pun bisa bunuh-bunuhan gitu ya, sampai manusia yang lain dari geng lain itu diperbudak, dan itu bisa jadi hiburan. Nah nanti silakan teman-teman nonton aja maksudnya apa gitu ya. Tuh ya, ini mengangkat sisi moral seperti apa gitu. Dan selanjutnya yang menarik itu adalah karakter-karakter yang dibangun di cerita ini tuh hampir apa ya, kok bisa sih gitu, masa kayak kita tuh nggak nyangka gitu ya, karakter ini kok begini, karakter ini begitu. Terus ada dimunculkan beberapa karakter kok malah dia jadi kunci di film ini ya gitu. Nah itu juga bukan aktor atau artis utama, tapi aktor pendukung ya, artis pendukung, tapi dia menjadi kunci gitu di film ini. Oke ya, jadi menyukseskan peran aktor utama. Nah itulah gambarannya seperti itu ya, tentang moral ada juga. Dan kalau dari segi efek gitu ya, kita langsung beralih ke segi efek sinematografi. Nah, efeknya dulu, efek nilainya berapa ya? Efeknya sih kalau di situ masih kelihatan ya 7,6, kalau gue sih bilangnya efek 7,6. Kalau secara warna, nah warna keren banget nih. Kalau kita bilang aja warna lah gitu ya, warna yang ditampilkan, fitur ya, pokoknya fitur beserta warnanya itu 8. Lalu alur cerita, nah ini menarik. Alur ceritanya bolehlah 8,5 ya, 8,5. Nah yang gua seneng banget itu adalah bagian endingnya. Ini bagus banget bagian endingnya ya, penyelaras akhir biasanya gitu kan. Nah itu gue seneng banget buat ngasih film itu akhir-akhirnya di angka 8,5 juga. Terus alur cerita udah tadi ya. Oke, secara keseluruhan
kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di internet gitu ya, biasanya kan udah ada keluar ratingnya ya, rating berapa gitu. Nah kalau gue sendiri punya pendapat bahwa film ini kalau secara keseluruhan ya pantas dikasih nilai tadi sebenarnya ada beberapa faktor yang belum disebutin gitu, tapi kalau gue rangkum ya gue sih ngasihnya 8,2 gitu, belum sampai 8,5, belum 8,2, iya 8,2 gitulah. Pelit gak sih ngasih nilai segitu ya? Kalau nggak 8,2 8,5 lah, pokoknya di antara itu, belum bisa mencapai 9 karena ada beberapa hal yang memang kurang aja gitu menurut gua. Jadi teman-teman silakan nanti untuk nonton film ini lalu kasih reviewnya. Bisa juga teman-teman kasih penilaian juga di komentar ya. Oke, kalau suka kasih like ya, share, dan ikutin terus keseruan kita. Oke, see you. Terus nyimak di Ruang Rangga.